Ya, saudara-saudara sekalian, saya menemukan salah satu video dari Pak Menahem Ali yang sepertinya beliau sudah mulai meragukan ya. Jadi yang saya tangkap dari pembicaraan beliau itu adalah kalau Al-Quran itu bukan kitab sejarah, maka beliau tidak ragu untuk meninggalkan kitab suci itu. Ya, saudara-saudara sekalian, mari kita dengarkan penjelasan dari Pak Menahem Ali. Quran salah enggak? Iya. Kalau menggunakan kacamata filologi, seandainya kitab suci bertentangan dengan fakta historis, saya ulangi lagi. Kalau kitab suci bertentangan dengan fakta historis, maka saya sebagai pribadi akan saya tinggalkan kitab suci itu. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu bukan kitab sejarah gitu. Nah, ini problem. Apakah Al-Quran itu bukan kitab sejarah? Kalau Al-Quran bukan kitab sejarah, dalam arti Al-Quran bertentangan dengan kitab sejarah, kalau itu yang dimaksud, maka saya harus mengatakan wassalamualaikum dengan kitab sejarah. Atau keluar dari Islam malah. Why not? Itu kalau saya, dalam arti apa? Karena tidak mungkin kitab suci itu berdiri sendiri, bertabrakan dengan fakta historis. Atau ada di awang-awang gitu ya. Iya, karena dasar pijakannya jelas. Ya, padahal saudara-saudara sekalian, ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu mustahil pernah terjadi dalam sejarah. Jadi tidak pernah terjadi dalam sejarah. Misalnya ada orang hamil menggoyang-goyangkan pohon kurma. Kemudian ada matahari terbenam di lumpur hitam. Kemudian lagi ada wanita hamil sendirian melahirkan di bawah pohon kurma. Nah, itu ayat-ayat yang tidak mungkin pernah terjadi dalam sejarah. Demikian pula mustahil pernah terjadi dalam sejarah bahwa Allah berbahasa Arab kepada Musa. Nah, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah bahwa Allah berbahasa Arab kepada Musa. Mari kita. Jadi sepertinya Pak Menahem Ali ini mesti diingatkan ini bahwa dan kayaknya beliau sudah mulai ragu dengan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita lanjut mendengarkan saudara-saudara sekalian. Pak ini, yang namanya kitab suci itu kan diturunkan oleh Tuhan, kan begitu? Ya. Tidak mungkin kitab suci itu tiba-tiba muncul sebagai sebuah catatan, tapi diwahyukan oleh Tuhan. Begitu kan klaim dari semua penganut agama. Ya. Tapi kalau Tuhan sendiri yang mewahyukan kitab suci ternyata bertabrakan dengan fakta historis, kira-kira itu masuk akal atau tidak? Ya, tidak masuk akal. Sangat tidak masuk akal. Itu kan problemnya. Tapi siapkah semua orang bisa begitu? Iya kan? Kalau dikatakan ya kitab suci cukup diimani, ya silakan itu diimani oleh masing-masing penganut agama. Ya, sekian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya, karena apa ya, setiap orang bisa saja terjadi perubahan kekuatan iman di dalam dirinya setelah banyak mempelajari fakta sejarah, saudara-saudaraku sekalian. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Amin.